Hai saudara, Shalom, kita ketemu lagi. Saudara, kali ini saya mencoba berbagi kepada saudara masih dalam Roma pasal yang ke-12, saudara. Ayat yang kedua yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Nah saudara, ketika saya membaca ayat ini dan merenungkan ayat ini, saya mencoba untuk mencari definisi yang berbeda dari versi yang berbeda, saudara. Nah, saya ambil dari TPT dan saya dapatkan ada kata-kata yang berbicara berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, dalam TPT dikatakan inwardly transformed by Holy Spirit. Suatu perubahan di dalam kita yang sedang dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita dalam masa karantina ini, inilah masa-masa di mana inwardly transformed by Holy Spirit sedang terjadi dalam kita. Waktu kita mengambil waktu-waktu hari-hari ini bersama dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kata itu menjadi hidup di dalam saya. Holy Spirit sedang bekerja melakukan suatu perubahan di dalam kita, suatu persiapan, ya, suatu hal yang dimana kita dilatih, suatu pelatihan yang dia kerjakan buat kita. Nah, lebih jauh saudara, saya menjadi ingat akan cerita tentang Nuh. Nuh itu kalau saya lihat, dari mulai dia masuk bahtera sampai dia keluar dari bahtera, itu kurang lebih 1 tahun. Bayangkan saudara, karantina 1 tahun. Seperti apa? Kalau dibilang bosan sekali, saudara. Ya. Namun demikian saudara, kita nggak tahu sebenarnya di dalam bahtera terjadi apa. Karena memang Alkitab tidak menceritakan. Tapi melalui Roma 12 ayat 2 ini, kata inwardly transformed by Holy Spirit, sepertinya sesuatu terjadi dalam keluarganya Nuh, di dalam bahtera ini. Sesuatu yang terjadi yang Tuhan persiapkan Nuh. Tuhan mempersiapkan kita. Sama, hal yang sama, saudara. Karena saudara, setelah air bah surut, setelah Nuh keluar dari bahtera, dalam Kejadian pasal 9, saudara nanti bisa lihat, sesuatu yang baru buat Nuh adalah, yang pertama yang saya lihat, pola makan yang berubah. Karena Nuh bukan saja memakan tumbuh-tumbuhan, tapi mulai makan daging. Itu hal yang pertama yang saya lihat, hal yang baru. Nah, yang kedua dikatakan di dalam Kejadian 9 ini, bahwa Nuh mulai menjadi petani dan dia menjadi petani kebun anggur. Dalam versi kita hari ini, mungkin dia menjadi pengusaha anggur, saudara. Ada bisnis yang baru. Nah, apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini adalah pelatihan buat saudara dan saya. Sesuatu yang dipersiapkan Tuhan, karena ada hal yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Dia persiapkan ketika masa ini lewat semua, kita semua mampu melakukan hal-hal yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Apakah itu bisnis yang baru? We don't know. Tapi itu yang bisa Tuhan kerjakan. Itu yang Tuhan bisa sediakan buat saudara dan saya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang pada hari-hari ini mengambil waktu yang terbaik bersama dengan dia, mendapatkan suaranya, merenungkan kebaikannya, bukan yang menyanyiakan waktu begitu saja lewat dengan hal-hal yang dari dunia. Tapi kita mengambil hal yang terbaik yang daripada dia. Saya tutup dengan satu ayat, saudara. Saya ambil dari Yesaya 43 ayat yang 19 yang berkata demikian. Lihat, kita berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Berapa lama kita di karantina, saudara? Berapa lama kita mengambil waktu yang terbaik bersama dia? Kalau ayat ini berbicara, sekarang sudah tumbuh. Kita mungkin tidak mengerti, memahami. Tapi ya, firman berkata, sekarang sudah tumbuh. Di mana? Di dalam saudara, di dalam saya. Belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada sesuatu yang baru, saudara, yang akan kita dapati. Ada sesuatu yang baru. Apakah itu bisnis yang baru? Apakah itu jenis hal yang baru? Pokoknya kita mau percaya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya dengan sesuatu yang baru. Kalau itu yang Tuhan sedang Tuhan kerjakan buat kita, apa respon kita? Adakah kita bisa menikmati hari-hari ini adalah hari-hari yang exciting karena pelatihan, pembentukan sedang dia kerjakan, yang tentunya kalau kita bisa melihatnya, kita menjadi exciting melakukan. Kiranya itu yang saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur dengan apa yang sedang Kau kerjakan di dalam kami. Ayat ini berbicara, Tuhan, bahwa inwardly transform sedang Kau kerjakan di dalam kami. Dan ini menjadi sesuatu kekuatan, sesuatu yang membuat kami exciting, Tuhan. Ketika masa-masa karantina ini selesai, kami tahu kami bisa mengerjakan hal yang baru bersama dengan Engkau. Karena Engkau telah mempersiapkan yang buat kami semua. Terima kasih Bapa. Terus bawa kami Tuhan dalam persiapan-persiapan ini. Buat kami menjadi terus exciting Tuhan dalam masa karantina ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all. Have a blessed day. Amen.